Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Sadabrata dan rekan saya Muhammad Nofal Alaudin. Saya siswa SMA Negeri 1 Gadingrejo, Kabupaten Tingsewu, Provinsi Lampung. Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, mata pelajaran Sosiologi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu dalam mata pelajaran Sosiologi tentang pemberdayaan masyarakat dengan guru pembimbing Bapak Farhan Hadi, Sarjana Pendidikan. Dengan judul materi yang akan saya bawakan adalah pemberdayaan masyarakat lokal melalui usaha Zahin Water. Air minum saat ini merupakan salah satu produk yang beredar di pasaran dengan menawarkan berbagai macam keunggulan dan manfaatnya. Dengan adanya persaingan antara perusahaan air minum dalam kemasan akan membuat konsumen benar-benar selektif dalam mengambil keputusan pembelian. Banyak orang memutuskan untuk membeli suatu produk karena dihadapkan dengan kebutuhannya. Sehingga saat ini banyak masyarakat yang lebih menyukai produk minuman atau makanan yang lebih alami karena tuntutan kebutuhan. Dan di samping ini, karena kesibukan masyarakat, sehingga mereka lebih memilih produk yang lebih terkenal. Secara jelas, masyarakat cenderung bersikap rasional dan selektif terhadap pembelian barang yang diinginkan, baik dari kualitas produk maupun harganya. Zahin Water yang berada di Pekon Purwosari merupakan usaha air kecil, di mana sebagian besar penggunaan tenaga kerja dari tetangga setempat maupun tetangga sekitar lokasi pengusaha air water. Dengan jumlah tenaga kerja kurang lebih 6 orang, seperti halnya berdasarkan pengamatan penelitian yang melakukan penelitian pada salah satu pengusaha air mineral, yaitu Bapak Ison. Salah satu pembisnis air mineral yang diberi nama Zahin Water sudah menjalankan bisnis usahanya dari tahun 2015 dan awal hanya memiliki 3 karyawan, dan itu pun dari kerabat. Modal awal hanya 25 juta rupiah. Untuk menjawab terkait dengan pemberdayaan yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, oleh sebab itu, peneliti akan melihat siklus pemberdayaan itu berjalan atau tidaknya. Oleh karena itu, peneliti akan menjabarkan sebagai berikut. Siklus 1. Keinginan untuk berubah. Setelah kami meneliti ke lapangan, terdapat aspek keinginan untuk berubah. Perekonomiannya semakin lama semakin membaik daripada sebelumnya, dan terjadi perubahan pada dirinya yang awalnya tidak bisa mengemudi mobil, sekarang jadi bisa. Siklus 2. Melepaskan halangan-halangan. Setelah kami meneliti ke lapangan, tidak ada hambatan pada dirinya. Mungkin hanya beberapa hambatan yang terjadi di perjalanan seperti ban bocor, kehabisan bensin, macet karena harus mengirim air tepat waktu. Siklus 3. Rasa memiliki bertambah. Berdasarkan pengamatan kami sebagai peneliti, para karyawan yang bekerja di usaha air water milik Bapak Ison, mereka rata-rata merasa nyaman. Selain itu, rekan kerja yang ramah dan baik itulah yang membuat para karyawan merasa nyaman. Dan yang kedua, memperbanyak pengalaman. Siklus 4. Mengembangkan peran dan batas tanggung jawab. Berdasarkan pengamatan kami sebagai peneliti, para karyawan telah memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Seperti Mas Kelvin dan Mas Lutfi, mereka diberikan tanggung jawab oleh Bapak Isan untuk membawa mobil dan mengisi galon sesuai dengan tugas masing-masing. Mereka melakukan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan amanah. Mereka selalu bekerja keras untuk selalu tepat waktu dalam mengirim pesanan. Siklus 5. Pencapaian hasil dan target yang lebih besar. Menurut peneliti kami, para karyawan di usaha air mineral Zahin Water belum mendapatkan target yang ingin dicapai. Menurut mereka, untuk target sendiri ia tidak bisa membatasi semana target yang ingin ia capai, karena menurut para karyawan memenuhi target adalah sesuai dari diri masing-masing. Jadi menurut diri mereka harus selalu merasa bersyukur dan merasa terpenuhi. Dan alhamdulillah sedikit-sedikit pasti kebutuhan akan terpenuhi. Siklus 6. Perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya.
Berdasarkan penelitian terhadap aspek perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, menurut Mas Lutfi telah terjadi perubahan perilaku dalam dirinya, yaitu yang tadinya tidak bisa mengemudi mobil sekarang jadi bisa. Yang tadinya tidak bisa mengoperasikan sikat galon dan alat pengisi galon, sekarang Kelvin sudah bisa menggunakan alat itu semua. Siklus 7, merasa tertantang untuk upaya lebih besar. Setelah kami meneliti beberapa karyawan di usaha Zahin Water, Bapak Ison belum ada keinginan sendiri. Seperti Mas Lutfi, ia mengatakan untuk saat ini belum ada, karena ia merasa belum terlalu mapan dan belum berani untuk membuka usaha sendiri. Pelaksanaan pemberdayaan tersebut juga tidak lepas dari strategi yang dilakukan oleh pemberdaya atau pemilik usaha untuk memajukan usahanya, dan kemudian akan membuka peluang kerja bagi masyarakat di lingkungan sekitar tempat usaha tersebut. Strategi tersebut akan dijabarkan atau dijelaskan oleh peneliti yang berada di bagian pembahasan di bawah ini. Siklus 1, pemungkinan perubahan yang dialami Bapak Ison selaku agen, yaitu dari segi banyaknya karyawan, dan di titik ini penambahan karyawan adalah salah satu perubahan yang sangat ia rasakan. Bapak Ison yang awalnya hanya 3 karyawan sekarang sudah bisa memperkerjakan 6 karyawan. Dari 6 karyawan itu masing-masing memiliki tugas masing-masing. Ada yang mencuci galon, mengisi air ke dalam air kemasan, dan mengantarkan galon ke para pembeli. Bapak Ison mengatakan tidak adanya hambatan yang dirasakan pada para karyawan saat bekerja di sini. Hanya saja mungkin hambatan yang saat mengantarkan air mineral ketika mobil yang harus mengantarkan air, tapi ada saja hambatan yang dari yang mobilnya bocor, kadang juga mobilnya mogok. Strategi kedua, penguatan. Para karyawan Bapak Ison merasakan adanya kenyamanan saat dia bekerja di Zahin Water ini karena sikap Bapak Ison yang selalu memberi kebebasan untuk para karyawan dan selalu mementingkan komunikasi yang baik. Oleh karena itu, para karyawan merasa adanya kenyamanan saat bekerja, dan para karyawan pun jadi merasa bertanggung jawab dan saat bekerja di sana, sebab saat ia sudah mendapatkan pekerjaan di sana, otomatis ia harus melakukan tanggung jawab yang baik. Lagi pula pemilik usaha pun sangat baik pada para karyawan, jadi para karyawan harus giat dan bertanggung jawab saat bekerja. Strategi 3, perlindungan. Cara Bapak Ison menjaga usaha Zahin Water ini yaitu karena ia usaha air dan harus banyak pelayanan, benar harus dijaga agar tidak memudah para customer kecewa. Dengan pelayanan Zahin Water dari segi kualitas juga harus dijaga agar harus selalu baik dari segi kebersihan dan ketetapan taat mengantar air. Harus benar-benar diperhatikan agar tidak menimbulkan komplain dari para customer. Strategi 4, penyokkongan. Dalam menjalankan usaha yang sudah Bapak Ison jalani ini, ia masih merintis dari tahun 2014. Ia baru melangkah untuk membuka usaha ini, jadi ketika usaha yang sudah ia bangun bisa sesukses ini. Ini adalah suatu pencapaian yang sangat luar biasa dan yang tidak pernah terfikirkan, karena awalnya ia hanya baru belajar, tetapi alhamdulillah bisa sampai ke titik sekarang ini. Dan juga Bapak Ison tidak lupa untuk memberikan pengarahan dan edukasi kepada para karyawan. Bapak Ison selalu mengecek para karyawan saat bekerja. Ia bisa memberikan pengarahan saat para karyawan ada melakukan kelalaian. Strategi 5, pemeliharaan. Cara Bapak Ison menjaga usaha ini yaitu dengan cara diniati benar-benar mencari kebarokahan. Ia juga harus selalu menjaga usahanya agar selalu tetap kondusif dan harus menjaga kualitas air mineral agar tetap baik. Bapak Ison juga harus tetap ramah baik kepada para customer. Hingga saat ini pun belum ada karyawan yang memiliki niat atau keinginan untuk membuka usaha sendiri. Para karyawan Zahin Water sudah cukup nyaman bekerja di sini karena tempatnya yang sangat nyaman. Tetapi Bapak Ison selalu berharap untuk para karyawan agar terus semangat dalam bekerja agar ilmu yang Bapak Ison berikan pada karyawan bisa berguna nantinya jika ingin membuka usahanya sendiri. Pandangan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara penelitian dilakukan dengan 2 orang masyarakat, mereka mengatakan bahwa Zahin Water sangat memiliki perubahan. Mereka tahu bahwa karyawan yang ada di pekerjaan yang awalnya hanya 3, sekarang Zahin Water sudah bisa memperkerjakan 6 karyawan. Dan itu merupakan suatu perubahan yang sangat terlihat dari awal membangun usaha itu hingga saat ini.
Terlihat adanya dampak sosial yang dirasakan para masyarakat, yaitu masyarakat setempat lebih bisa membeli air mineral lebih dekat, dan mereka tidak harus jauh-jauh mencari dan membeli air mineral. Jadi dengan adanya Zen Water sangat terbantu sekali terhadap masyarakat sekitar. Selain bisa memperkerjakan banyak karyawan untuk mengurangi pengangguran, Zen Water juga bisa banyak membantu masyarakat untuk membeli air. Kesimpulan, dengan adanya usaha Zen Water ini memudahkan masyarakat sekitar untuk membeli air jadi lebih dekat. Usaha produksi Zen Water ini sangat baik bagi pemberdayaan masyarakat di Pekonegalsari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Prinsewu, Provinsi Lampung. Selain membantu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, usaha ini juga meningkatkan aspek kerjasama yang amat besar yang berdampak baik bagi Pekonegalsari, dan pastinya menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi antar masyarakat, juga guna memperkenalkan salah satu produk yang bisa diproduksi di Tegalsari. Jadi itu tadi video tugas akhir sosiologi yang kami dapat tampilkan, dan terima kasih kepada Bapak Farhan Hadi, Sarjana Pendidikan, telah membimbing kami dalam penyelesaian tugas akhir kami. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.